Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Kita insya Allah melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita. Terakhir itu sudah sampai di perjanjian Hudaibiyah. Tapi karena kemarin itu tersela dengan berita terkini Palestina ya, kalau tidak salah ya. Nah, baik. Berarti kemarin catatan terakhir Hudaibiyahnya sampai di mana? Terus? Sampai di situ? Baik. Yang lain? Yang lain nggak nyatet? Enggak. Baik, berarti belum sampai di Hudaibiyah ya. Baru setelah ketemu dengan Khalid bin Walid ya. Hah? Diserang sama Khalid bin Walid. Iya, salat khauf ya. Baik, sudah sampai di salat khauf ya. Alhamdulillah. Berarti sebelumnya nggak usah saya ceritakan karena insya Allah semuanya sudah ingat. Ingat atau tidak? Baik, kita terakhir sampai di sholat khauf ya. Kita sampai di sholat khauf dan ketika selesai sholat kemarin cerita terakhirnya begini. Begitu Nabi mencoba untuk mencari jalan supaya tidak terjadi pertempuran. Karena ketika Nabi, kan perjanjian Hudaibiyah itu sebenarnya Nabi kala itu bermimpi masuk ke kota Mekah dalam kondisi berihram. Lalu disampaikanlah mimpi itu kepada para sahabat gembira dengan mimpi itu. Oh, ini berarti tanda kita akan umroh, tanda kita akan datang ke Mekah. Akhirnya ketika mimpi itu disampaikan kepada para sahabat kala itu, langsung mereka menyambut. Ya, mereka menyambut dan mereka berangkat bersama dengan Nabi SAW untuk melaksanakan umrohnya. Kurang lebih sekitar 1.400-1.500 lah jumlahnya. Nah, ketika berjalan Nabi sudah menyampaikan kepada para sahabat, kita ini mau umroh, bukan mau perang. Maka jangan, padahal sebelum itu sebelumnya juga terjadi peperangan, perang Khandaq gitu ya, terjadi sebelum itu. Jadi masih panas, suasana itu masih panas. Suasana masih panas, akhirnya Nabi bilang, kalau kalian itu dengan jumlah sebesar ini, ya jarang waktu itu travel umroh bawa sebanyak itu. Waktu itu jarang. Tapi karena ini Nabi yang menyampaikan, jadi semuanya pada ikut. Lalu Nabi menyampaikan jumlah kalian ini banyak, udah kayak mau perang. Karena kabilah itu tidak ada yang jumlahnya sebesar itu. Oleh sebab itu jangan kalian menunjukkan atribut perang. Jangan pakai tameng, jangan pakai baju besi, jangan bawa pedang perang, jangan bawa tombak perang, jangan bawa panah perang. Ya. Karena nanti ini akan memicu konflik. Ya, udah berangkatlah ini dengan segala penampilan yang tidak ada penampilan perangnya sama sekali. Quraisy belum tahu kalau itu berangkat.
Begitu Nabi SAW didengar beritanya datang dari Madinah dengan jumlah besar, Quraisy langsung panik. Waduh, ini kita baru aja kemarin di perang Khandaq ini kita masih membara dendam kita, tiba-tiba ini mereka mau datang. Ini jangan-jangan mereka mau perang. Ya, curiga. Singkat cerita, berita itu juga didengar oleh Nabi bahwa orang-orang Quraisy juga sudah dengar kedatangan Nabi. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, hati-hati jangan ada konfrontasi. Nah, akhirnya sampailah berita kepada Nabi, orang-orang Quraisy sudah mengirim Khalid bin Walid. Khalid bin Walid belum masuk Islam waktu itu. Untuk mencegat kita. Kira-kira bagaimana Rasul? Kita kalau berhadapan pasti perang, enggak mungkin enggak. Kalau gitu kata Nabi, cari jalan lain. Akhirnya ditunjukkanlah satu tempat. Tapi Khalid bin Walid ternyata juga bukan prajurit biasa. Perjalanan Nabi seolah dibaca oleh Khalid bin Walid. Ya. Jadi di alatnya Khalid bin Walid mungkin GPS-nya kebaca. Oh, ini ternyata arahnya jalannya ke sini, arahnya jalan. Ya. Apa tuh? Ibu Ria, iya. itu Fardin ada. Ibu Ria. Itu apa namanya dicari sopir bluebird. Bisa tolong keluar sebentar. Oh iya. Iya. Baik. Alhamdulillah, urgennya cuma dipanggil ya. Jadi ketika Nabi SAW itu berbelok arah, Khalid bin Walid tahu sehingga dikejar. Wah, ini kesempatan ini. Nah, begitu sudah ketahuan Khalid bin Walid nyantai. Jangan langsung dipanah. Tunggu dulu. Bentar lagi mereka sholat. Khalid bin Walid ini belum masuk Islam aja tahu waktu sholat. Sekarang orang Islam yang sudah Islam waktu sholat lupa. Ya. Atau seolah pura-pura lupa. Ya kalau umpama ada orang dengar adzan terus langsung bilang, hah udah adzan? Nah itu kan berarti dia lupa waktu sholat. Ya, ada orang waktu sholat lupa. Ya namanya waktu sholat hari-hari ya begitulah, waktunya nggak bergeser. Ini kadang-kadang orang, wah udah adzan ya. Nah, itu yang salah siapa? Yang salah adzannya, apa yang salah orangnya gitu. Harusnya kan sebelum adzan tuh setengah jam udah tahu, udah siap, udah ini enggak. Khalid bin Walid itu sebelum masuk waktu itu udah tahu, bentar lagi masuk sholat mereka. Tunggu. Ya, begitu ditunggu betul, begitu masuk sholat, Nabi menyiapkan untuk sholat. Nah begitu takbir, Khalid masih diam, sabar. Nanti mereka akan ruku dan mereka akan sujud. Saat sujud, hujani dengan panah, selesai. Nabi nggak tahu tuh, di belakang Nabi tidak tahu. Bukan berarti Jibril langsung datang, Muhammad hati-hati. Di balik bukit ada Khalid bin Walid, enggak. Ya udah biasa aja. Maka Nabi pun sholat saja. Cuman sebelum sholat ada syariat datang. Syariat sholat khauf namanya. Gimana sholat khauf? Sholat khauf itu dibagi dua nanti jamaahnya, pasukannya kan 1.400 berarti kan, 700 lah gitu. Nanti ketika Nabi ruku dan sujud di rakaat pertama, yang 700 depan ruku sujud. Tapi yang belakang setengahnya tetap berdiri. Sampai selesai, Allahu Akbar, sampai berdiri lagi, baru yang sisanya ini mereka ruku dan sujud sendiri. Nggak ikut Nabi tapi langsung ikut Nabi. Dalam posisi berdiri lagi. Dan Nabi menunggu. Paham nggak Bu? Mau praktek? Ya, nah ini kan ada, misal contoh ini sholat Bu. Semua berdiri kan, sholat namanya berdiri, sholat berdiri. Ya, dan semua takbiratul ihramnya ngikut imam. Semua takbiratul ihram ikut imam baca nih. Nah begitu nanti imam takbir untuk ruku, yang ruku cuman setengah ke depan, setengah baris di depan, setengahnya lagi tetap begitu. Nanti yang di depan itu ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, berdiri lagi, setengah yang depan itu semua ngikut imam. Yang paling belakang tetap diam berdiri. Begitu ini nanti sudah bangkit ke rakaat kedua,
Baru yang setengah belakang ini semuanya pada ruku, menyempurnakan sujud, duduk di antara dua sujud, sujud dan berdiri lagi masuk ke rakaat kedua. Tapi nggak ada yang ngomando, udah sendiri-sendiri, ya nggak ada nanti dipegang oleh imam yang kedua, bukan. Ya udah sendiri-sendiri sampai berdiri lagi, nah baru nanti dilanjutkan bersama, begitu. Ya. Nah begitu juga dengan salam, begitu rakaat terakhir nanti begitu. Mau salam nih, semua diam dulu begini. Sampai Nabi Assalamualaikum warahmatullah. Baru yang ini ngelanjutin sampai salam. Kan Khalid bin Walid belum belajar sholat khauf. Taunya pokoknya namanya sholatnya orang Islam kala itu ada ruku, ada sujud dan semuanya bareng. Maka begitu para sahabat ini mau ruku, Khalid udah siap-siap, tiba-tiba kaget. Lah kok yang setengah enggak ruku? Khalid kagetnya kenapa? Karena ini satu beda, yang kedua jangan-jangan kaum muslimin sudah tahu gitu. Ya. Kaum muslimin sudah tahu. Sebab kedatangan Khalid ke sana itu tidak diketahui oleh siapapun. Khalid itu nggak ada yang tahu kalau Khalid udah sampai di situ gitu. Akhirnya Khalid bin Walid mencegah, jangan. Ternyata mereka udah tahu. Kita tunggu rakaat berikutnya. Saya ingin pastikan jangan-jangan mereka ini udah tahu. Begitu rakaat kedua, begitu lagi akhirnya Khalid nggak jadi nyerang. Lebih baik takut ini jebakan. Ya, takut ini jebakan, jangan-jangan ini bukan penuh di sana, belakang kita ada lagi, kanan kiri ada lagi, kita terjebak, jumlah mereka besar, kita cuma 200 orang. Daripada kita nanti di sini kena jebak pengikut Muhammad dan kita mati, lebih baik kita pulang. Akhirnya pulang. Dan Nabi juga nggak tahu tuh begitu. Yang menceritakan Khalid bin Walid nanti ketika sudah masuk Islam. Makanya orang kalau menjalankan sunnah itu Bu, atau menjalankan syariat itu kadang-kadang dia tidak tahu. Pokoknya dia jalankan aja. Ketika menjalankan ada pertolongan Allah yang datang ke dia, ada perlindungan Allah yang datang ke dia. Pokoknya yang nggak tahu dia jalan aja. Ya. Rasanya pingin pengajian. Ternyata pas lagi pengajian ke sini ada tukang tagih ke rumah. Berarti kan alhamdulillah gitu kan. Duh, kok enggak ada orang. Enggak lah, mosok sih pengajian aneh mah ada tukang tagih ke rumah, nauzubillah. Ya, banyak yang begitu. Artinya ada kebaikan-kebaikan yang sedang kita kerjakan itu mendatangkan perlindungan. Ini kan modelnya seperti itu. Ya. Nah, ketika orang-orang Quraisy pergi, ya sudah pergi. Nabi SAW jalan dan ketika jalan tidak ada halangan. Ya. Sampailah Nabi SAW itu, saya percepat ya, sampai di daerah yang namanya Hudaybiyah. Ya. Sampai yang daerah yang namanya Hudaybiyah. Ya. Kenapa kok beliau itu sampai di Hudaybiyah dan istirahat? Kalau sekarang itu biasanya Bu, orang kalau lagi di jalan tol terus istirahat itu biasanya istirahatnya di mana? Di rest area. Di jalan-jalan juga begitulah, kalaupun nggak jalan tol misalkan, dia istirahatnya kalau ada tempat yang memang bisa membantu dia untuk menyelesaikan hajatnya, mungkin ke toilet, mungkin kemana lagi, rumah makan, mungkin apa. Nah dulu di Hudaybiyah ini ada sumur Bu. Jadi biasanya orang dulu itu akan berhenti istirahat rest areanya itu kalau ada sumur. Ya, jadi begitu ada sumur, ya udah mereka tinggal di sana. Ya. Kenapa? Karena memang ya itu tadi, zaman dulu air itu menjadi sumber kehidupan. Kalau sekarang begitu daerah terus ada sumurnya, itu antara dua, dijadikan tempat keramat atau kalau jadi sumur tua pada takut gitu ya. Aduh, kalau dulu tidak. Ya. Kenapa minta berhenti di Hudaybiyah? Karena di sana ada sumur dan sahabat kala itu sedang kehausan. Kenapa kehausan? Lewat jalannya enggak jalan yang biasa. Ya, naik gunung, turun gunung. Memang kan di awal kemarin saya udah ceritakan, medannya berat wahai Rasul kalau lewat ke sana kita. Kalau lewat ke sini memang mudah medannya, cuman kata Nabi kalau lewat ke sana susah, tapi kan kemungkinan untuk dicegat atau dihadang itu kecil.
Nabi pilih yang itu. Tapi konsekuensinya jadi pada capek. Ya, naik gunung, turun gunung, lembah, ya, tebing. Jadi pada capek. Jadi begitu sampai di sana, Nabi SAW meminta mereka untuk istirahat di Hudaybiyah. Ngelihat semuanya udah pada teler, ya, dehidrasi, kehilangan kekurangan cairan. Terus para sahabat Nabi istirahat, menancapkan dalam sebuah riwayat tombak, dalam sebuah riwayat panah, terus minta kepada sahabat cari sumurnya, ambil airnya, minum dari sumur itu. Cari semuanya. Begitu cari, mana. Nyarinya susah, nggak ketemu, begitu dilihat ternyata airnya habis. Ya, sumurnya airnya habis gitu. Coba bayangkan, ini Nabi loh. Bukan berarti nanti, kan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa ini ada nabinya dan orang-orang yang beriman bersama dengannya baru saja dalam kondisi susah, sulit, dikejar-kejar, dan ini dalam kondisi aus, capek. Kalaupun sumur itu kering kan Allah bisa kirim malaikat isi. Tapi ini enggak, udah kering. Maka sahabat kala itu ketika udah mencari ke sana kemari sumurnya enggak ketemu, begitu ketemu airnya habis. Datang kepada Nabi. Tanya, Rasul, sumurnya kering. Alhamdulillah kala itu belum ada baba water. Kalau ada baba water dibawain baba water. Sama ini kayaknya baba water habis jadi minumnya ini. Ya. Airnya enggak ada, dilaporkan kepada Nabi SAW. Ya. Dan ketika dilaporkan seperti itu, Nabi SAW mencabut ini panah yang tadi ditancap itu. Dicabut. Tiba-tiba apa? Hah? Apa? Enggak, keluar air. Wah enak keluar air. Ya enggak begitu, Bu. Ya. Jadi air mancur namanya. Ya, dicabut aja panahnya, dicabut. Tiba-tiba ya enggak apa-apa, enggak ada tiba-tiba ya, enggak keluar air, udah begitu ya dicabut. Diserahkan sama sahabat yang nyari. Ambil di panah. Bawa. Bingung, diapakan Rasul? Tancapkan ke sumur itu. Hati-hati kalau saya bilang tiba-tiba jangan terpancing. Langsunglah dibawa para sahabat datang ke sumur tersebut, lalu sumur tersebut ditancapkanlah panahnya Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Cup. Seketika, ya betul, keluar airnya. Langsung para sahabat pun langsung minum dan melepas dahaganya. Udah kalau ibu-ibu ke Hudaybiyah nggak usah dicari sumur ini. Ya, apalagi nyari panahnya, mana panahnya Nabi, mana panahnya. Kenapa? Lumayan ntar di tempat saya mau saya tancepin itu supaya keluar airnya, enggak. Ya. Nah itu salah satu cerita yang terjadi di Hudaybiyah. Ini bukan cerita mitos ya, ini sahih. Memang begitu. Ya kan para nabi itu ada diberikan beberapa perkara yang disebutnya khawarik lil adah atau khawarikul adah, di luar nalar, yang disebut sebagai mu'jizat. Kalau para wali bukan mukjizat. Selain nabi tidak ada yang dapat mukjizat. Kalaupun ada yang modelnya seperti itu disebut karomah. Jadi kalau kita memandang yang seperti itu bukan menyelisihi akidah, Bu. Ya, hal-hal yang seperti itu bukan menyelisihi akidah. Baik itu datang dari para nabi ataupun datang dari para orang-orang soleh, ya, yang sampai pada derajat kekasih Allah, gitu. Ya, ada hal-hal yang kan kadang-kadang orang kalau diceritakan nggak masuk di akal. Ya memang kalau karomah pasti nggak masuk di akal. Kalau masuk di akal bukan karomah. Para nabi juga begitu, kok nggak masuk di akal? Ya memang nggak masuk di akal. Kalau masuk di akal bukan mukjizat. Sebab karena nggak masuk di akal disebut mukjizat. Dan ini memang sangat sesuai dan relevan dengan kalau orang sekarang nggak ada lagi begitu. Kenapa orang sekarang nggak ada begitu? Orang sekarang bekalnya sudah bukan dengan karomah atau dengan itu, bekalnya dengan teknologi. Dan teknologi ini termasuk bahagian. Ya, contoh misalkan
Di luar panas, masuk sini sejuk. Ini bukan karomah. Ini bukan karomah. Ini apa? No. AC. Tapi zaman dulu ketika belum ada teknologi, wah ini jadi masalah kan. Gimana caranya supaya pengajian? Ya akhirnya minta kepada Allah, berdoa, dikasih angin semilir. Kalau kita sekarang ya tetap minta juga, ya Allah berikan cuaca yang nyaman sambil ngidupin bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Karena kadang-kadang orang-orang sekarang ini karena semuanya sudah serba bersandar pada teknologi, lupa Allah gitu. Ya, sudah bersandar pada teknologi, lupa Allah. Jangan begitu ya, walaupun ini orang sekarang kan terlalu begitu kan, terlalu mengedepankan ilmu pengetahuan, ya nggak salah, cuman ketika dia lupa dengan Allah itu jadi masalah. Ya begitulah intinya. Ya, jadi kalau ada perkara-perkara yang di luar nalar itu bukan hal yang mustahil, karena memang itulah dia yang ada. Kalau dari para nabi disebut mukjizat, kalau dari orang selain nabi maka disebut karomah. Walaupun tidak semua orang terus kita dengan mudah menyampaikan, oh dia punya karomah, ya enggak juga, dilihat dulu. Ya, kira-kira bagaimana orangnya? Orangnya termasuk orang yang taat kepada Allah tidak, jauh dari maksiat tidak. Kalau umpama orangnya ahli maksiat kok tiba-tiba melakukan hal-hal yang di luar nalar, ya bukan itu karomah, tapi bisa jadi bantuan syaitan gitu. Ya, tuh. Lalu setelah itu sampai di sana, Nabi SAW itu dapat berita. Apa beritanya? Beritanya bahwa Nabi itu akan ditolak oleh orang Quraisy. Kata orang Quraisy, mustahil kita terima dan mau tidak mau Muhammad harus kita tolak. Itu yang membuat Nabi SAW akhirnya mencoba untuk mencari cara, gimana caranya ini. Enggak, kita sampaikan kalau kita bukan mau perang. Kita sampaikan kalau kita ini bukan mau menyerang, bukan. Kita mau umroh. Tolong sampaikan ke orang Quraisy, kami ini mau umroh, bukan mau perang. Kalau enggak percaya nih, lihat nih, gimana kuda kami, gimana pedang kami, gimana tombak kami, bukan. Akhirnya orang-orang Quraisy akhirnya apa? Tidak serta-merta menolak, tetapi mengirimkan utusan. Enggak saya ceritakan detail, takut waktunya nanti enggak cukup. Tapi intinya beberapa utusan yang datang kepada Nabi kala itu diminta oleh Quraisy, pokoknya kamu yakinkan Muhammad pulang sebelum kami serang. Utusan pertama datang, Muhammad pulang. Nabi katakan, kenapa harus pulang? Karena kamu ditakutkan oleh orang Quraisy akan menyerang. Apa dalilnya? Coba lihat, kalau memang perang mana yang dicek. Oh iya. Ternyata kamu bukan mau perang, bukan. Oke, pulang. Begitu pulang lapor sama orang Quraisy, bos, ternyata ini orang Islam bukan mau perang, maunya apa? Mau umroh. Dari mana kamu tahu? Memang betul nggak ada itu pedang untuk perang, nggak ada apa-apa, nggak ada. Kamu ini udah dibohongin. Katanya. Kamu ini nggak teliti. Yang diutus malah marah. Saya yang lihat, kamu yang gitu kan bahasanya. Kalau nggak percaya lihat sendiri. Ini udah saya pakai bahasa saya Bu ya. Ini udah saya bahasa cibuburkan Bu. Ya. Ya bahasa Arabnya agak lain, tapi kalau pakai bahasa Arab nanti terlalu ini. Pokoknya bahasanya begitulah. Orang pertama itu begitu. Yang diutus marah, Quraisy juga marah akhirnya. Ini berantem sendiri. Pergi dia. Kata Quraisy, waduh bahaya. Panggil yang lain. Panggil yang dia itu nggak bisa dipengaruhi. Betul datang ya nggak bisa dipengaruhi. Saya akan menjadi utusan Quraisy, saya akan begini, saya akan begini. Mikras ini namanya. Berangkatlah ini orang. Begitu berangkat kondisinya sama. Pokoknya Muhammad pulang sekarang. Kalau nggak pulang perang. Sahabat dulu marah. Ini orang yang tadi udah diutus masih ngutus lagi. Yang ini lebih garang. Katanya Umar bin Khattab, bagaimana Rasul? Saya penggal aja itu lehernya. Oh sabar, jangan, kan kita nggak mau perang. Ya. Yang ini nggak mau, pokoknya, tapi nggak berhasil ngusir. Pulanglah utusan yang kedua ini. Ditanya, gimana? Aman. Aman apanya? Ya udah saya suruh pulang.
Terus dia mau pulang, enggak mau. Ya bukan cuma nyuruh, kamu suruh pulang. Pokoknya beberapa kali begitu, ada aja masalahnya, ya. Sampai akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan dulu. Dia udah 2 kali ngirim utusan, udah 2 kali, gantian lah. Mosok mereka nanti kita nunggu lagi dikirim utusan? Enggak, saya mau kirim utusan. Dipilih oleh Nabi, yang dikirim menjadi utusannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dipanggil Utsman, siap Nabi, berangkat. Jadilah duta kaum muslimin, temui Quraisy, katakan bahwa kami kaum muslimin datang bukan untuk perang, tapi kami ingin umroh. Sampaikan semuanya. Kalau bahasa orang sekarang, coba siapkan data-data, foto-foto, tunjukkan. Supaya nanti orang-orang Quraisy itu tahu. Baik, berangkatlah. Ya, Utsman ibn Affan menuju ke Mekah. Ya. Begitu sampai di Mekah, Utsman bin Affan langsung disambut sama orang Quraisy. Memang Utsman bin Affan ini pemuda yang begitu dicintai oleh Quraisy. Ya, jadi makanya Utsman bin Affan ini walaupun masuk Islam dari awal udah masuk Islam, tidak pernah ada ceritanya Utsman bin Affan disiksa, enggak ada. Ya, tidak ada ceritanya Utsman bin Affan disiksa oleh orang-orang Quraisy. Sebab Utsman bin Affan, ibu udah tahu bagaimana Utsman bin Affan fisiknya. Belum kan? Ntar di surga kita ketemu insyaallah. Ya, begitu ngeliat itu langsung Masya Allah. Begitulah dia. Jadi Utsman bin Affan ketika datang langsung disambut oleh orang-orang Quraisy, menyambut. Bukan diusir, disambut. Ya, kalau yang lain disambit. Ya. Tapi karena Utsman bin Affan yang datang, disambut. Begitu datang disambut, Utsman menyampaikan, saya di sini bukan mau disambut. Saya di sini ingin menyampaikan apa yang diminta untuk disampaikan oleh Nabi kami. Udahlah Utsman, jangan bicara tentang Muhammad dulu. Kami begitu rindu denganmu. Mari silahkan, kami jamu. Begitu di ruang jamuan, Utsman gak mau makan sama sekali, gak mau minum sama sekali. Izinkan saya untuk menyampaikan apa yang diminta untuk Baik, kalau begitu sampaikan. Akhirnya disampaikan oleh Utsman bin Affan. Begitu disampaikan bahwa kaum muslimin mau datang untuk umroh, kami tidak membawa senjata, kami tidak ada niatan buruk, kami gak ada begini. Orang-orang kafir Quraisy langsung mengatakan, tidak wahai Utsman, kalau kamu silahkan, Ka'bah terbuka, silahkan tawaf, Safa Marwah terbuka, silahkan sa'i. Tapi kalau yang lain enggak, udah kamu sekarang umroh, silahkan habis itu pulang. Kata Utsman, tidak, mustahil saya umroh kalau saya tidak bersama dengan Nabi dan kaum muslimin. Singkat cerita, karena enggak mau sama orang-orang Quraisy kala itu ditahan-tahan. Kalau begitu sabar dulu, kalau begitu. Beritanya karena tidak segera pulang kan, kalau namanya utusan itu datang langsung balik lagi. Karena yang di sana menunggu. Ya contoh seperti ibu-ibu punya pembantu, disuruh nganterin ke rumah tetangga. Ya, tiba-tiba kok udah 2 jam gak pulang-pulang, kan pasti ngapain? Oh ternyata di sana diajak makan, diajak nonton sinetron, kan mikir. Ya. Karena apa namanya utusan itu ya datang paling dalam waktu yang singkat sudah pulang. Nah, yang di Hudaibiyah kan Nabi nunggu. Dengan perasaan was-was sebab 2 utusan orang Quraisy yang datang sebelum ini semuanya nampaknya tensi tinggi. Pokoknya mau perang ngusir. Dan itu memang kondisinya habis perang besar. Nabi nunggu gitu. Waduh, kemana ya Utsman? Lalu di masa penantian itu, namanya nunggu itu kan kadang-kadang pikiran tuh macam-macam. Iya enggak? Kalau enggak ditunggu, enggak macam-macam pikiran. Cuman kalau ditunggu macam-macam. Coba ibu-ibu, kalau suami lagi enggak ditunggu, ya tiba-tiba udah pulang aja. Hah? Udah pulang? Nah gitu. Tapi kalau ditunggu, aduh, kan begitu ya. Iya. Ada aja yang dibilang, kenapa lama, apa segala, macam-macam aja. Karena ditunggu. Nah sama kondisinya begitu juga.
Ketika Nabi nunggu, kaum muslimin juga nunggu, tiba-tiba ada yang nyeletuk, jangan-jangan ditangkap. Oh, gitu. Jangan-jangan ditawan, jangan-jangan. Waduh, kalau begini ceritanya nggak bisa dibiarkan. Sampai Nabi akhirnya mengatakan, kumpulkan semua kaum muslimin. Kalau apa-apa terjadi pada Utsman bin Affan, maka kita akan membalaskan dendamnya. Gitulah bahasanya begitu. Semua kaum muslimin setuju, karena memang itu menyalahi aturan. 2 utusan orang-orang Quraisy nggak ada yang disentuh sedikit pun oleh Nabi. Kalaupun ingin disiksa, ingin ditawan, sangat bisa. 1.400 Nabi, bukan sedikit. Tawanan cuma utusan cuma 1, disekep selesai. Tapi Nabi enggak. Ini kok tiba-tiba utusannya kaum muslimin ditawan. Sudah begitu ini Utsman bin Affan lagi. Akhirnya mereka semua yang ada di situ berbaiat pada Nabi. Ini yang disebut dengan baiatur ridwan. Baiatur ridwan namanya. Ridwan itu dari kalimat ridha. Artinya ridho dengan keputusan Nabi. Nabi memutuskan kalau terjadi sesuatu dengan Utsman, maka kita yang akan menuntut balas. Setuju. Makanya kalau ke Hudaibiyah ada tempat di mana dulu para sahabat dengan Nabi berbaiat. Ya. Baiatnya disebut baiatur ridwan. Catat Bu, karena ini ini nanti keluar di soal nomor 3 Bu. Jelaskan tentang kisah baiatur ridwan. Ini nomor 3 keluar soalnya. Enak kan kalau sama saya ujian ada dikasih bocoran. Ibu-ibu mau ujian atau tidak? Karena ini sudah perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ini Masya Allah kan sudah menjelang akhir. Habis Hudaibiyah tinggal Fathu Mekah tinggal Haji Wada, wafat Rasul selesai. Makanya ini tinggal tersisa berapa ini? 200 halaman lagi selesai. Ya, sudah terlampaui begitu banyak. Begitu semuanya sudah berbaiat, tiba-tiba sudah siap nih, ya, seusai baiat sudah siap berangkat pasukan, gitu kan, semuanya naik ke atas kendaraannya masing-masing, siap berangkat menuju tenda dibereskan apa segala, pokoknya masuk Mekah. Begitu mau jalan tiba-tiba ada dari kejauhan kelihatan, sebentar, siapa itu? Ya. Dulu belum ada sinyal internet Bu, jadi nggak ada update status mau dilihat bagaimana kondisi terakhir, nggak bisa. Kalau sekarang kan kita ngelihat orang itu udah ketahuan, baru bangun tidur udah update status, ya sarapan apa update status, pengajian di mana update status. Jadi nggak usah ngikut aja ketahuan, oh dia hilang, nggak hilang tuh lagi pengajian di An-Ni'mah, oh ya. Kenapa ada update statusnya? Ya jadi nggak perlu orang was-was, kenapa? Ada update statusnya, ketahuan. Nah ini para sahabat begitu melihat siapa yang datang benar, oh ternyata Utsman bin Affan, wah luar biasa, bahagia, ya, terus gembira, oh ternyata Utsman bin Affan kaget, kenapa? Ya pokoknya kami tuh di saat menunggu itu pikiran macam-macam kalut, sampai ada kesimpulan bahwa engkau ditangkap, oh enggak ditangkap, Rasul aku tidak ditangkap. Ya, tapi memang tidak secepat itu, sebab ketika aku datang begini diceritakan. Singkat cerita, Utsman tidak berhasil untuk menyampaikan kepada orang-orang Quraisy supaya orang Islam umroh. Begitu ditanya gimana Utsman? Tidak bisa wahai Rasul. Baik kalau tidak bisa, kita tunggu. Siapa tahu setelah kedatanganmu ada utusan terakhir lagi, atau ada utusan yang datang lagi. Ditunggu oleh Nabi. Para sahabat kala itu langsung mengatakan, Rasul, sudah, kita udah siap ini, perang aja. Kata Nabi, tidak, kita mau umroh. Ya, dijaga betul. Makanya ibu-ibu, tolong kalau niatnya umroh dijaga betul, jangan yang lain-lain. Nabi itu ketika niatnya umroh dijaga betul, enggak mau perang dijaga. Nabi, ibu-ibu juga begitu kalau mau umroh. Jangan niatnya umroh begitu sampai di Mekah yang ditanya, Ustadz, toko emas di mana? Ini niatnya mau umroh, mau belanja. Katanya mau umroh itu di Baitullah,
di Ka'bah, tapi intensitasnya ketika umroh 80% di mall, 20% di Ka'bah. Nah, ini tujuan aslinya mau umroh apa mau belanja? Intermezzo. Ya, karena ada orang yang berangkat umroh itu Bu, begitu udah selesai gitu kan ditanya, kok nggak pada ke masjid ini? Udah. Udah katanya, sambil bawa tentengan belanjaan. Nggak pada ke masjid Bu? Udah. Waktu manasik mah kelihatannya pada solehah semua, udah mau berangkat, begitu sampai di sana udah lain ceritanya. Ini saya cerita bukan yang di sini Bu, kalau yang di sini enggak beda. Kalau yang di luar sana. Ditunggu oleh Nabi SAW, betul, sampai akhirnya ada seorang yang datang kepada Nabi SAW. Ya. Jadi Nabi SAW orang-orang Quraisy kembali mengutus. Ya. Orang-orang Quraisy ngutus seseorang setelah pertemuan dengan Utsman. Jadi setelah pertemuan dengan Utsman ini radhiyallahu anhu, orang-orang Quraisy mikir, kayaknya kita juga harus ini aja deh, menurunkan tensi. Karena kan dua orang yang kita utus sudah bilang kalau kaum muslimin tuh nggak mau perang. Utsman juga udah datang ke sini, jadi mereka ada perubahan tuh. Dan tidak menanti putusan MK-nya bagaimana, pokoknya mereka langsung berikan ubahan. Ibu-ibu saya sebut putusan MK tidak ketawa? Apa tidak mengikuti putusan MK? Mengikuti. Begitu selesai, Quraisy meminta kepada satu orang, ahli diplomat, ulung. Diplomat ulungnya orang-orang Quraisy. Ya, namanya Suhail bin Amir. Suhail, kamu datang ke Muhammad, kali ini jangan gagal seperti pendahulumu. Jangan pulang sebelum ada hasil. Siap. Dan kamu bawa 4 poin perjanjian kita. Dan tidak ada kata lain kecuali Muhammad harus ikut. Gak ada yang bisa ditawar. Kata Suhail, siap. Berangkat Suhail. Nabi sudah nunggu kan? Walaupun gak dikasih tahu apakah akan ada datang lagi, tapi firasat Nabi ini akan diutus orang lagi. Betul datang Suhail. Begitu Suhail datang, lalu menyampaikan kepada Nabi SAW, Suhail langsung to the point, Muhammad, saya tidak bicara seperti orang-orang yang sebelum saya. Karena kamu sudah tahu bagaimana orang-orang sebelum saya. Dan apa yang mereka bawa. Aku datang kemari membawa perjanjian. Kata Nabi, baik, kalau ini lebih oke. Para sahabat langsung ngumpul yang senior-senior. Tapi perjanjian ini sudah dibuat oleh Quraisy. Tidak ada kompromi dan musyawarah, tinggal kau tanda tangan. Gimana Bu perjanjian begitu? Itu namanya bukan perjanjian tapi pemaksaan. Tiba-tiba kok suruh tanda tangan. Semua sahabat tidak ya Rasul, tidak ya Rasul. Tapi kata Rasul sabar, diam. Tunjukkan perjanjiannya. Baik, ada 4 perjanjiannya. 1, Rasulullah dan kaum muslimin ya, harus pulang pada tahun itu. Pokoknya gak ada jalan untuk umrah. Harus pulang. Tidak boleh masuk Mekah. Kapan bolehnya? Nanti dikasih izin tahun depan. Ya, ini aja udah bikin darah naik. Bayangkan ibu-ibu udah pamitan sama keluarga, mau umroh, udah berangkat ke bandara, udah naik pesawat, sampai sudah di Jeddah, ditolak sama orang Jeddah. Alasannya gak jelas, pokoknya kamu pulang. Kira-kira gimana? Ya gak mungkin kan, oh baik, mustahil. Pasti marah-marah lah. Itu juga sama. Ya. Tahun depan, boleh umrohnya tahun depan. Dan tahun depan pun harus dibatasi, gak boleh lama-lama, 3 hari. Sudah harus balik, boleh umrohnya tahun depan juga hanya boleh 3 hari dan tidak boleh bawa senjata. Baru dibaca poin 1 itu, semua sahabat sudah mulai emosi. Apa-apaan?
bagaimana ini? Tapi Nabi, kita dengarkan yang lain. Berikutnya, Suhail bilang, yang kedua gencatan senjata. Artinya tidak ada perang antara kita selama 10 tahun. Karena memang hampir 6 tahun belakangan kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy ini perang terus tiap tahun. Tiba-tiba yang sadar orang Quraisy, kalau kita perang terus begini, habis juga ini kita punya ekonomi. Akhirnya apa? Mereka yang mengajukan gencatan senjata. Kita gencatan senjata. Tahu gencatan senjata, Bu? Apa gencatan senjata? Tidak perang. Sebab kemarin atau kapan ya saya gencatan senjata. Waduh, berarti perang dong Ustaz. Bukan, Bu. Kalau perang itu angkat senjata. Kalau gencatan senjata itu artinya tidak perang. Supaya paham. Ya. Jangan diganti. Berarti kalau gencatan senjata tidak perang, kalau gencatan massa tidak massa. Ya, ini istilahnya khusus untuk senjata. Yang kedua, gencatan senjata. Itu para sahabat tidak respon. Karena para sahabat terserah mau perang gak perang. Karena selama ini perang juga alhamdulillah dengan izin Allah menang juga. Ngapain juga kita bingung. Oke, poin 2 itu. Poin 3. Dilanjutkan tuh oleh Suhail bin Amir. Siapa yang ingin bergabung dengan pihak Muhammad, siapapun yang ingin bergabung dengan pihak Muhammad, maka dia boleh ikut dengan Muhammad. Dan siapa yang ingin bergabung dengan pihak Quraisy, maka dia pun ikut dengan pihak Quraisy. Tidak boleh ada yang menghalangi. Wah, ini para sahabat, ini oke. Ya. Jadi yang sana silahkan, mau mihak Quraisy juga gak apa-apa, yang mau mihak kaum muslimin juga gak apa-apa. Gak usah dihalang-halangi, gak usah dibully, gak usah di... Yang keempat, katanya Suhail, siapapun orang dari Mekah yang masuk agamanya Muhammad, lalu datang ke Madinah untuk minta perlindungan, atau sebelum ke Madinah pokoknya ada orang dari Mekah masuk Islam mau minta perlindungan kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin wajib menolaknya dan harus mengembalikan kepada orang Mekah. Tapi kalau ada orang Islam yang tiba-tiba dia murtad mau balik ke Mekah, orang Islam tidak boleh mencegahnya. Adil enggak kira-kira? Ada orang udah masuk Islam, mau ke Madinah enggak boleh, balikin. Ya, padahal masih banyak tuh orang yang seperti itu, masih banyak. Tapi kata Nabi, kata orang Quraisy enggak boleh, balikin. Tapi kalau ada orang dari Madinah mungkin yang tadinya masuk Islam ternyata mau murtad, mau balik ke agama berhala lagi dan balik ke Mekah, jangan dicegah. Itu para sahabat, apa-apaan ini? Gak bisa. Tapi kata Nabi, baik, kaget. Begitu Nabi bilang baik, kaget. Kalau begitu, Ali, mana Ali? Ali datang, siap Rasul? Ali tulis isi perjanjian itu. Yang udah dibawa sama Suhail, tulis. Para sahabat bilang, Rasul sebentar dulu. Ini poin yang pertama, poin yang ketiga, poin yang keempat, ini enggak ada urusannya dengan kita ini. Kenapa kita ya paling gencatan senjata, kalaupun kita enggak usah gencatan senjata, kita perang pun kita menang. Tapi kata Nabi, biarkan. Lagi rame-rame begitu, Ali tulis. Tiba-tiba Ali langsung tulis tuh di kertas. Di awal, Bismillahirrahmanirrahim. Suhail ini begitu ngelihat waktu ditulis, apaan itu? Gak ada Ar-Rahman Ar-Rahim, gak ada. Kami gak kenal itu. Kalau mau tulis, Bismillah aja. Ali gak mau, saya yang nulis. Karena Suhail gak bisa nulis. Tapi kok bisa baca? Ya udah, pokoknya bisa baca. Yang disuruh nulis kan Ali. Kata Ali gak mau, kata Nabi, hapus. Ya Rasul, bagaimana kita menghapus asma? Hapus, gak apa-apa. Ikuti aja dulu. Oke, dihapus. Dengan berat hati itu dihapus. Mungkin sahabat yang di sebelah Ali, jangan. Karena Nabi suruh ngapus, sudah hapus. Ditulis di situ terus. Akhirnya apa?
diakhiri di draft itu ketika ada stempel dari Nabi ditulis di situ Muhammad Rasulullah. Marah lagi nih Suhail. Apa-apaan Rasulullah? Enggak ada itu Rasulullah. Kalau kami meyakini bahwa Muhammad ini Rasulullah, kami tidak akan datang ke sini untuk melakukan perjanjian ini dan kami tidak akan tolak. Sebab karena tidak mengakui itu kami tolak kamu. Enggak ada tulisan Rasulullah. Ali marah lagi. Enggak bisa. Ini kami. Kalau Anda enggak mau ya sudah. Kata Nabi jangan. Hapus Rasulullah hapus. Ganti Muhammad bin Abdullah. Oke, akhirnya ditulis Muhammad bin Abdullah. Suhail ditaruh Suhail bin Amir. Stempel. Nabi dengan cincinnya. Suhail juga. Dah, sah. Begitu lagi sah. Tiba-tiba habis waktu. Belum. Tiba-tiba ada orang datang. Begitu datang, ternyata yang datang Abu Jandal. Abu Jandal, Bu. Bukan Abu Janda ya. Abu Jandal, ada L-nya. Abu Jandal. Abu Jandal. Dan kondisi ketika Abu Jandal ini datang dalam kondisi tangan diikat, dibelenggu, kaki juga dirantai. Terus kelihatan bekas siksaan di sini. Darah masih mengucur segala macam. Langsung tiba-tiba langsung datang dekat kepada Nabi. Rasulullah, bantu aku. Aku masuk Islam di Mekah, aku disiksa. Masuk Islam aku dipenjara, aku dikerangkeng. Dengan izin Allah aku bisa bebas. Aku bisa melarikan diri. Di saat aku melarikan diri, aku dengar engkau dan kaum muslimin di Hudaibiyah, maka aku datang ke sini. Bawa aku ke Madinah. Aku tidak tahan dengan siksaan orang Quraisy. Ini bekas sayatan, bekas apa. Di situ ada siapa tadi? Ada Suhail. Dan yang luar biasa Abu Jandal ini, Bu, anaknya Suhail. Yang menjarakan Suhail. Katanya, ini yang sudah sepekan hilang kesini ternyata. Berarti saya nggak usah susah-susah untuk nangkepnya. Begitu ngeliat Rasul, gitu kan, ngeliat bapaknya shock juga mungkin kenapa bapak saya malah ada di sini. Rasul tolong, bawa aku ke Madinah, nggak tahan dengan. Langsung si Suhail bilang, Muhammad, ini ujian pertama dari perjanjian yang baru saja kita tanda tangani. Nabi menyampaikan, andai wahai Abu Jandal, kau datang sebelum aku stempel, maka akan lain ceritanya. Tapi ini sudah ditandatangani. Rasul, bagaimana kau menolak orang yang sudah masuk ke dalam agamamu, Rasul? Gitu-gitu, ya Abu Jandal. Dan ini langsung membuat dramatis para sahabat, kebayang. Kalau kita ada di situ juga udah nggak kebayang tuh rasanya mau bagaimana. Ini udah berlumur darah, siksaan. Masih dibelenggu, kaki dibelenggu. Suhail dengan santai bilang, Muhammad, ujian ini buatmu. Kamu bisa amanah tidak dengan kesepakatan ini? Akhirnya apa? Nabi mengatakan, Abu Jandal, kuatkan dirimu, sabar. Kembali ke Mekah. Umar bin Khattab langsung gak terima itu. Rasul, bagaimana ini? Ini adalah keagungan kita. Ini ada marwah bahasanya begitu. Ini bagaimana kalau kita seolah kita udah kalah, tapi Nabi mengatakan tidak. Ya. Terus Umar bin Khattab itu sambil ngeluarin pedangnya mendekati si Abu Jandal. Ini pedang saya udah kebuka nih. Tinggal kamu ayunin, kamu tebas bapakmu aja. Selesai, kamu bisa ikut kami ke sana. Tapi Abu Jandal lebih memilih untuk taat dan patuh kepada Rasul. Biar, kalau gitu aku pulang. Dan itu suasana kebayang ya. Begitu Suhail bawa Abu Jandal anaknya itu diseret lagi untuk pulang padahal dia sudah Islam. Sampai akhirnya Umar yang kala itu bertanya terus, ya Rasulullah, bukankah kita itu di atas agama yang benar? Kenapa kita dalam kondisi? Wajar, Umar kan orangnya yang luar biasa, bahasanya ya, luar biasa untuk menjaga izah gitu kan. Dan tidak bisa itu kalau disepelekan begitu, itu paling tidak bisa.
Maka Umar bertanya, ya Rasulullah bagaimana ini? Bukankah kita ini di atas jalan yang benar? Nabi mengatakan, wahai Umar, benar kita di atas jalan yang benar. Lalu Umar masih bertanya, bukankah engkau Nabi? Benar aku Nabi. Maka karena Nabi itulah aku ini diperintah. Ada perintah yang memang harus dijalani oleh Nabi dan perintahnya itu begitu. Lalu Umar keluar dan datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar ditanya lagi, wahai Abu Bakar, bukankah kita di jalan yang benar? Betul Umar, kita di jalan yang benar. Bukankah Rasul itu adalah seorang nabi? Betul dia seorang nabi. Tapi kenapa begini? Innahu yu'mar. Sesungguhnya nabi juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah. Sampai begitu. Singkat cerita akhirnya kaum muslimin istirahat sejenak di sana dengan kondisi yang seperti itu. Setelah Hudaybiyah baru Nabi SAW pulang ke Mekah. Pulang ke Mekah. Pulang ke mana? Pulang ke Madinah, Bu. Ya. Wajar kalau suasana dingin begini nih kadang-kadang ya 2 menit connect ya, semenit hilang, 2 menit connect. Mikirin anak di sekolah ya, mikirin suami. Jadi kadang-kadang ya cuma dengerin. Pulang ke mana? Ke Madinah. Nabi pulang ke Madinah. Dan ketika pulang ke Madinah ini memang banyak sekali hal-hal yang sifatnya itu polemik ya. Di antara para sahabat itu, oh bagaimana ini, bagaimana. Rame pokoknya sahabat itu ketika ayo pulang kata Nabi. Ya, pernah dalam satu kesempatan ketika Nabi SAW itu ingin menyembelih ontaknya, dan karena Nabi tidak jadi umroh kan, maka hadyunya itu atau sembelihannya itu beliau meminta kepada para sahabat, ayo sembelih ya, apa yang kalian bawa itu sembelih. Tapi para sahabat itu tidak ada yang mau, seolah enggak mau, saya enggak ikhlas, orang kita umroh aja enggak kok, ini hewan sembelihan kita sembelih. Akhirnya Nabi melihat kenapa para sahabatnya ini kok seolah masih ada yang belum puas gitu. Lalu datang kala itu yang dibawa untuk melakukan perjalanan itu Ummu Salamah. Ummu Salamah ini memang diantara istri Nabi yang nampaknya dari segi usia kan memang juga sudah tidak muda, jadi secara pikiran itu dewasa sekali gitu. Sehingga memberi masukan kepada Nabi, sudah Rasul, kalau itu para sahabat lagi pada tidak mau kau suruh untuk menyembelih hewan, kau keluar dulu, sembelih di hadapan mereka. Mungkin dengan melihat itu mereka akan mengikuti, sehingga mereka ridho dengan apa yang kau putuskan. Oke, kata Nabi. Lalu Nabi keluar, lalu Nabi menyembelih hewan sesembelihannya itu, dan diikuti kala itu semua para sahabat pun akhirnya menaati ya, menaati. Setelah itu barulah Nabi SAW pulang. Jalan pulang tuh masih wow. Kenapa pulang? Nah, gitu. Sampai akhirnya di tengah perjalanan itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fatah. Tiba-tiba Nabi berhenti, Jibril memberikan wahyu itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Nabi kemenangan yang nyata. Lagi dalam kondisi galau, lagi dalam kondisi susah, tiba-tiba langsung ada apa? Langsung ada ayat turun yang memberitakan tentang kemenangan. Maka ketika ayat itu turun dan memberitakan tentang kemenangan, itu yang menjadi obat para sahabat. Berarti Rasul, apa yang kita laksanakan kemarin itu adalah sebuah kemenangan? Oh, gitu kan? Rasul hanya mengatakan, iya, apapun kalau itu turun dari langit dan kita taati, maka itu adalah bentuk kemenangan. Yang kemarin masih ngerasa kita cuma menang 1 poin, yang kemarin masih merasa kita dizolimi, yang kemarin masih nggak bisa melupakan kejadian bagaimana Abu Jandal yang tiba-tiba datang dalam kondisi seperti itu, kok dibawa pulang lagi, yang makin banyak
Ya, singkat cerita, dengan ayat itu turun semuanya langsung berubah dan semuanya bertakbir. Berarti kita sebentar lagi akan mendapatkan kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, langsung Umar yang tadinya itu agak segi mukanya itu agak kurang gimana gitu, tiba-tiba mendengar ayat itu langsung datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah itu benar-benar sebuah kemenangan? Rasul menjawab, benar wahai Umar. Langsung Umar tersenyum, langsung mengatakan, kali ini Umar tenang dan gembira. Oh, coba bayangkan. Maksud saya begini Bu, ada di antara kita itu yang ketika dalam kondisi sedih, gundah gulana, itu tidak bisa mengikuti apa yang diikuti oleh para sahabat. Para sahabat itu dalam kondisi apapun, susah, senang apa. Dalam kondisi ini contohnya, sedih, gundah, gulana, apa segala macam. Tiba-tiba turun ayat, langsung berubah bahagia. Nah, kalau kita itu enggak gitu kan. Begitu lagi ada musibah, dibacakan ayat musibah, bahwa musibah itu akan mendatangkan pahala, masih aja cemberut. Pahala, gitu. Ya, semisal. Ya, atau diberikan apa gitu masih aja. Itulah bedanya kita dengan orang-orang soleh sebelum kita. Mereka itu ketika disampaikan tentang Al-Quran itu langsung. Ya, hati mereka itu berubah 180 derajat. Makanya jangan heran ketika lagi sholat para sahabat itu kalau yang dibaca ayat-ayat surga langsung gitu kayaknya wajah mereka itu tersenyum. Kalau yang dibaca ayat-ayat neraka itu langsung spontan juga wajah mereka berubah. Ya, ada rasa sedih, takut, bahkan ada yang sampai menangis. Gitu. Kenapa? Karena ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu menghujam dalam ke hati mereka, bukan cuman di lisan. Nah ini yang nampaknya penting untuk kita bisa lebih ya, intens dan concern terhadap Al-Quran. Alhamdulillah kalau kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran, bacaan kita sudah bagus, jangan lupa tingkatkan. Apa dia? Keistiqomahan. Istiqomahnya sudah bagus, tingkatkan. Apa dia? Tadaburnya. Sehingga Al-Quran itu betul-betul menjadi obat. Ya, obatnya bukan hanya sekedar ketika baca ayatnya terus ada keyakinan ini akan bisa mendatangkan khasiat A, B, C, D. Bukan. Tapi obatnya itu adalah kata-kata yang ada di dalamnya itu mampu untuk bisa memperbaiki hati kita. Saya heran kadang-kadang ada orang-orang yang ketika dia dalam kondisi tertentu, entah dalam kondisi down, entah dalam kondisi susah, entah dalam kondisi sedih, lalu baca kata-kata mutiara yang gak jelas ditulis oleh siapa, lalu dia katakan, kata-kata ini betul-betul bisa mengobati saya. Sehingga saya jadi tidak putus asa, sehingga saya jadi tidak sedih lagi, sehingga terus begitu Al-Quran yang dibacakan gak ngefek. Padahal gak ada yang lebih dahsyat dari kata-kata yang ada di atas muka bumi ini kecuali kata-kata Al-Quran. Artinya kalau ada Al-Quran dibacakan dan tidak ngefek kepada kita, yang salah bukan Al-Qurannya, justru itu salah satu sinyal gitu loh. Kalau hati kita ini sedang rusak, sedang sakit, perlu untuk diperbaiki. Umar, contohnya aja dalam kisah ini, kurang emosi apa dalam kondisi yang sampai tanya sama Nabi, bukankah engkau Rasul? Ya Rasulullah. Sampai itu artinya untuk menggambarkan dalam kondisi yang marah besar. Ayat ini turun, langsung berubah. Langsung berubah, langsung bahagia, yakin. Bahkan setelah itu Umar bin Khattab itu merasa sebelumnya ini rasa emosinya, rasa ragunya yang sampai sempat mengeluarkan pedang memberikan kepada Abu Jandal, bunuh aja itu bapakmu. Itu merasa bersalah begitu. Dan rasa bersalahnya itu menimbulkan penyesalan yang dalam sehingga apa? Setelah itu ditebus oleh Umar dengan apa? Dengan sedekah. Ya, hampir semua hartanya Umar di Madinah itu begitu sampai di Madinah disedekahin semua. Orang pada bingung, kenapa sedekah banyak begini? Waktu di Hudaibiyah, aduh Umar jadi orang bodoh katanya. Bukan cuma itu, budak-budaknya dibebasin. Dah, budaknya bingung, kenapa saya dibebaskan? Dah, ini sebagai penebusku. Ya, kemarin aku tidak mampu untuk bisa menyelaraskan hati ini dengan apa yang ada pada Nabi. Sampai seperti itunya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan beliau mulai dari detik itu ada puasa sunnah yang dikerjakan tidak ditinggalkan istiqomah sampai beliau wafat. Efek dari satu ayat. Ya.
Dan itu bukan hanya sekedar Umar, walaupun Umar masyhur dengan kisah itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga masuk Islam juga gara-gara ayat Al-Quran. Bayangkan Umar bin Khattab dalam kondisi yang masih kafir, dengar ayat Al-Quran tersentuh. Ini ada orang yang sudah muslim, dengar ayat Al-Quran terganggu. Itu kenapa sih masjid towaknya gede banget ngaji malam-malam. Nah, dia yang marah. Biasanya kalau ada ayat Al-Quran dibacakan dan dia marah berarti ruqyahnya berfungsi. Ya itulah dia kadang-kadang. Atau kadang-kadang ada orang yang lebih mengedepankan untuk mendengarkan yang lain dibanding dengan Al-Quran. Ada orang tuh yang katanya kalau mendengarkan melodi tertentu rileks. Kalau mendengarkan Al-Quran ruwet. Ya, kalau begini berarti itu ada yang salah. Yang salah bukan Al-Qurannya, karena Al-Quran tidak akan mungkin salah. Yang salah orangnya. Saya kalau lagi ruwet itu Ustadz dengarkan melodi ini, waduh rasanya langsung itu kesus. Kalau Al-Quran malah tambah pusing. Nah ini masalah. Ya. Ada orang kalau disuruh belajar balet senang. Yoga senang, belajar Al-Quran gemeteran. Pernah saya kemarin diminta untuk ngisi pengajian tafsir. Ada jamaah tanya kepada ketua pengajiannya, terus ketua pengajiannya tanya ke saya, Ustadz ini pengajian tafsirnya, kata jamaah ini ada yang tanya disuruh ngaji apa enggak. Maksudnya suruh ngaji gimana ya, disuruh baca Quran apa enggak. Saya bingung, kenapa? Kayaknya sih jamaahnya takut kalau disuruh baca Quran. Kalau disuruh baca Quran dia pilih enggak datang. Ada yang begitu, coba bayangkan. Begitu ngeliat pengajiannya apa ini? Tafsir Al-Quran. Waduh, suruh ngaji enggak? Kalau suruh ngaji saya enggak datang. Jadi takut begitu. Padahal kalaupun dia ngaji salah juga kan enggak ada masalah dibenerin. Orang Nabi SAW sudah muji. Barang siapa orang yang ketika dia membaca Al-Quran itu mahirun bih, dia pinter baca Al-Qurannya, ma'a safaratil kiramil bararah. Maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Tapi kalau yang bacanya ya tata itu yang bacanya terbata-bata. Kata Nabi falahu ajron, dia dapat 2 pahala. Jadi nggak ada yang salah. Lah kalau nggak ada yang salah kenapa takut? Saya bacanya masih terbata-bata Ustadz. Iya terbata-bata, pahala justru 2. Ya 2 Ustadz, tapi saya ini kalau lagi baca, yang capek bukan yang baca, yang dengerin yang capek. Ya nggak apa-apa, kan ada orang itu kalau lagi baca Quran yang dengerin yang capek. Bismillahnya fasih, alhamdulillah karena hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam lam mim. Gitu kan, aduh baru 3 huruf aja kita. Waduh ini bakal ke depannya begini ya 1 halaman, kan begitu kan, sudah kebayang. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pahalanya 2. Tapi ada orang yang begitu, disuruh yang lain itu suka, begitu disuruh begini dia tidak mau. Maka penting buat kita belajar dari kisah ini. Kondisinya begitu genting, pulang dari Hudaibiyah, gundah, sedih, marah, apa segala macam. 1 ayat turun, berubah semuanya. Ya, semua yang ada di sana langsung menunjukkan kegembiraannya. Tanpa terasa sudah kurang 15 menit ya, menjelang jam 11. Saya mungkin kita selipkan kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan, kalau tidak ada yang bertanya baru kita lanjutkan. Silakan Ibu-ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau peperangan zaman Hudaibiyah. Dengan sekarang Palestina sama Israel, kenapa nggak bisa ambil sedikit kayak gitu dari sejarahnya yang lalu? Ini kapan merdeka ya Pak Ustadz ya? Palestina sama Israel. Oh jadi maksud Ibu? Kasian ya Pak Ustadz. Iya, jadi maksud Makasih Ibu? Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maksudnya kalau memang perjanjian Hudaibiyah itu pernah terjadi dan perjanjian itu ada gencatan senjata, perjanjian ini begini gitu ya. Kenapa yang di Palestina dan di Israel itu sahabat kita di Palestina tidak mengambil pelajaran dari sini gitu ya? Baik. Sebenarnya Bu, ini salah satu yang harusnya menjadi pertimbangan. Kalau kita lihat dalam sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada pilihan damai dan perang, pasti Nabi pilih damai. Pasti Nabi pilih damai. Walaupun pilihan damai itu bukan berarti pilihan menyerah. Nah, kalau untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina, memang kondisinya kan memang tidak 100% dikatakan sama, walaupun tidak 100% dikatakan berbeda. Tentu mereka yang jauh lebih paham tentang kondisi di negara mereka. Tetapi prinsipnya sebenarnya, kalaupun dengan musuh itu kita bisa gencatan senjata untuk tidak perang, dan itu akan lebih baik buat mereka-mereka yang dalam kondisi berat, susah, orang tua, wanita, anak-anak, maka harusnya itu yang dipilih. Dan memang sekarang lagi dalam upaya gencatan senjata juga. Dan kaum muslimin yang ada di Palestina itu bukan tidak mau gencatan senjata. Masalahnya ini Israel selalu saja berkhianat. Begitu dia mau kalah, dia gencatan senjata. Tapi begitu dia ternyata sudah mulai siap lagi, sudah mulai ini lagi, dia serang lagi dan dikhianati. Begitu kita teriak, kamu mengkhianati, kamu mengkhianati. Ada aja alasannya. Entah salah pencet tombol lah. Ya salah pencet tombol, ratusan bomnya jalan. Entah inilah, entah itulah. Memang ya begitulah ceritanya. Tetapi prinsipnya sebenarnya, di dalam kondisi apapun, kalau ada pilihan antara damai dan perang, maka damai harus dikedepankan. Sebab apa? Sebab segala kebaikan dalam kondisi damai akan jauh lebih mudah diraih dibanding dalam kondisi perang, apalagi kisruh, apalagi sih biasanya selain konflik gitu. Itu yang harus dihindari, jangan sampai. Ya, makanya kita juga punya kewajiban. Indonesia ini termasuk negara yang dianggap sukses memanage konflik. Sebab alasan kita untuk berkonflik itu sangat banyak. Bahasa kita dari ujung timur, ujung barat beda semua. Ya, budaya kita beda semua, sifat kita beda semua. Bahkan majemuk dari keyakinan juga ada. Ya, dan lain sebagainya lah. Tapi dengan izin Allah, Allah masih jaga sehingga kita mampu untuk bisa memanage konflik. Bayangkan kalau di Arab itu contohnya, bahasanya satu, makanannya satu, budayanya satu. Alasan mereka untuk berkonflik itu sangat minim, tapi mereka konflik gitu. Sedangkan kita alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita mampu untuk bisa menjaga ini. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kelanjutan dari Hudaibiyah, ya, karena ini yang akan menjadi pintu untuk Fathu Mekah. Tetapi nanti akan ada beberapa momen dari 4 poin itu, ternyata 4 poin ini bahkan sampai yang terakhir tadi, yang ada istilah orang kalau sudah masuk Islam tidak boleh ke Madinah, itu ternyata ada positif yang luar biasa. Gimana nanti kita akan lihat. Ya, positifnya apa yang di pertama? Kan ada 4 poin, kita besok akan bahas. Positif poin pertama apa, positif poin kedua apa, positif poin ketiga apa, positif poin keempat apa. Dan nyaris 4 poin ini tidak ada negatifnya, dan 4 poin ini yang akan menghantarkan kemenangan yang gemilang untuk kaum muslimin. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, tadi saya mau tanyakan mengenai dari perjanjian Hudaibiyah Ya. ke tawaf wada itu tenggang waktunya berapa tahun Pak Ustadz? Itu yang pertama sebetulnya. Maksudnya gimana Bu? Dari tawaf wada? Dari haji wada maksud saya. Dari Hudaibiyah ke haji wada. Hudaibiyah ke haji wada. Baik. Karena kan tadi ada yang salah satu di perjanjian itu bahwa 10 tahun tidak perang. boleh, ya, tidak boleh perang gitu Pak Ustadz. Iya. Terima kasih. Cuman itu aja. Baik. Jaraknya kalau dari Hudaibiyah 6 Hijriah, Haji Wada 10 Hijriah berarti kurang lebih sekitar 4-5 tahun, 4 sampai 5 tahun.
Lah bagaimana Ustaz, kan perjanjian tidak perangnya itu ada 10 tahun. Nanti akan kita ceritakan besok. Iya, akan kita ceritakan besok. Apakah ini perjanjian ini berlangsung gencatan senjata itu yang betul-betul sampai 10 tahun? Ataukah ada penghalang? Ataukah ada tragedi? Ataukah ada apa? Insya Allah di pekan depan ketika kita membahas positifnya 4 perjanjian Hudaibiyah ini, kita akan sampai ke situ. Baik, ada lagi? Ibu-ibu masih ada yang mau bertanya? Ada bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau yang saya tanyakan ini nanti Ya, silakan Bu. maksudnya itu agak nyeleneh, tapi begini Ustadz, dengan doa bagaimana seorang hamba Allah itu bisa diterima Bisa dapat? doanya? Diterima doanya. Ya, diterima doanya berhubungan dengan saudara-saudara kita yang di Palestina yang selama berpuluh-puluh tahun ini dalam keadaan yang memprihatinkan dan menyedihkan sekali. Sedangkan saudara-saudara kita, seperti kita ketahui semua bahwa saudara kita yang di Palestina itu sangat dekat dengan Allah, imannya juga sangat kuat daripada dibanding dengan kita yang ada di sini di Indonesia maksud saya. Bagaimana doa, apakah doa saudara-saudara kita yang di Palestina itu tidak ada yang diterima oleh Allah? Kok sudah berdoa sebegitunya dibantu dengan saudara-saudara kita yang di sini, tapi belum ada hasil, maksudnya yang bisa mengeluarkan sedihnya saudara-saudara kita yang di Palestina, begitu Ustadz. Baik. Terima Masya kasih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ibu-ibu, perhatian ibu-ibu juga Masya Allah terhadap Palestina. Dua soal ini soalnya Palestina. Jadi bagaimana doa kita supaya kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan dengan masalah Palestina gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya yang seperti itu, insya Allah Bu, mungkin kalau saya tidak salah sudah beberapa momen saya bercerita tentang bagaimana sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina itu merasakan sesuatu yang menurut mereka sebuah keajaiban, dan itu mereka sadari bahwa itu bukan karena kesolehan mereka semata, tapi mereka sadari bahwa itu adalah doa kaum muslimin. Gimana orang melahirkan dalam kondisi prematur 7 bulan tanpa anestesi. Dan ketika bayi ini lahir yang biasanya normalnya harus di apa sih? Inkubator. Inkubator gak ada. Gak ada inkubator, gak ada apa. Akhirnya ya namanya orang kalau dalam kondisi hamil pecah perang kan otomatis apa tuh bahasanya ya, kejiwaannya kan tidak akan normal, terguncang apa segala macam, sehingga kadang-kadang tidak berefek baik pada janin kan, akhirnya banyak yang keluar prematur. Itu kalau dilihat dari foto dan videonya yang prematur 7 bulan itu sampai berjejer dan tidak bisa ada inkubator sama sekali. Tetapi mayoritas dari mereka hidup. Yang kalau umpama bicara tentang masalah teori kedokteran kayaknya mustahil hidup. Lahir 7 bulan, lahir 6 bulan gak pakai tambahan apa, cuman ya dibiarkan untuk bisa bernafas apa adanya, ternyata hidup. Dan beberapa sahabat mengatakan mereka-mereka yang hidup dalam kondisi yang seperti itu justru punya kekuatan fisik yang lain juga gitu. Karena memang mungkin dari awal mereka sudah diminta untuk fight. Tapi intinya begitu, itu dirasakan apa? Doa. Terus mereka lagi kekurangan obat, gak ada bius tapi harus dibelah, harus dibedah, harus dipotong, diamputasi. Akhirnya hanya dengan menggunakan air, dengan bismillah, tapi gak kerasa misalkan. Itu semua karena doa. Jadi bukan berarti doa kita itu ketika kita
munajatkan lalu kita belum melihat hasilnya, kaum muslimin itu merdeka di sana terus tidak berhasil, bukan. Banyak keajaiban di sana, banyak. Maka jangan pernah luput untuk mendoakan mereka yang saat ini masih sangat butuh sekali doa dari kita. Ya. Dan yang terpenting adalah doa ini menguatkan mereka, ya, memberikan kesabaran pada mereka, terus memberikan support pada mereka, gitu kan. Kadang-kadang kan kita itu dalam kondisi tertentu ada kalanya kita ini down. Ada kalanya kita berat menjalani kehidupan, tapi ada kalanya kita langsung bisa kuat lagi. Bukan mental kita yang kuat, bisa jadi itu doa dari saudara-saudara kita yang mendoakan kita sehingga Allah berikan anugerah bantuannya bukan materi tapi bantuannya in materi yang menguatkan hati. Makanya ada seorang sahabat saya yang dulu kuliah bareng di Jordan, terus beliau orang Gaza kan. Beliau menyampaikan begini, tahu nggak? Bantuan materi mungkin tidak sampai. Karena waktu itu saya tanya, kalau mau ngirim bantuan materi waktu masih awal-awal bulan Februari kalau tidak salah waktu itu. Setelah 7 Oktober. Pokoknya intinya ketika ngomong bantuan materi ada kendala masuk begini, terus beliau mengatakan tahu nggak? Memang kadang-kadang bantuan materi belum sampai ke kita, tapi bantuan in materi itu yang sudah kami rasakan. Support kalian, doa kalian itu yang membuat kami itu bangun pagi masih punya harapan. Padahal ketika kami bangun rumah kami sudah rata dengan tanah. Ketika kami bangun kami sudah tidak punya lagi makan yang kami bisa makan untuk esok hari. Ketika kami bangun kami juga harus lari menuju ke tenda-tenda pengungsian. Tapi kami kuat. Sampai dengan detik ini kami kuat. Apa yang membuat kuat? Bukan bantuan materi saja, tidak. Bukan bantuan gandum saja, bukan. Tetapi bantuan doa. Begitu kurang lebih ya Bu ya? Insya Allah mudah-mudahan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kurang lebihnya menjadi bermanfaat untuk kita bersama. Dan insya Allah bismillah. Mudah-mudahan bulan depan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menggali sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang akan kita bahas masih seputar tentang Hudaybiyah. Ya, kalau tidak salah tadi yang sudah saya sampaikan positif dari poin Hudaybiyah. Hal positif yang bisa kita ambil dari poin perjanjian Hudaybiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke